Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi binary research. Nah, tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Marsha Nur Amalia Ramadhani dengan akhir 006. Kita masuk ke materi. Apa sih binary search itu? Jadi binary search adalah algoritma pencarian untuk menemukan posisi elemen target pada suatu kumpulan data yang sudah berurutan. Jadi ketika kita yang menggunakan algoritma pencarian binary search itu data yang kita punya harus berurutan terlebih dahulu. Itu tuh syaratnya. Terus itu uh, cara kerja dari binary search itu sendiri adalah dengan membagi dua kumpulan data yang kita punya pada setiap angka pencarian dilakukan. Jika kita bandingkan binary search sama linear search itu, binary search lebih efisien. Kenapa? Karena yang pertama, memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik. Karena kompleksitas waktu di binary search itu dapat kita hitung dengan O log n, sedangkan di linear search itu kompleksitas waktunya dihitungnya dengan O n aja, sehingga binary search ini efektif untuk data yang besar. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari binary search. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ketika kita ingin menggunakan algoritma pencarian binary search, itu data yang kita punya harus sudah berurutan. Kita lihat contoh di sebelah kiri ini. Ini kita punya kumpulan data dari 2 sampai 91. Nah, kita bisa lihat bahwa data yang kita punya ini sudah berurutan. Artinya kita bisa gunakan algoritma pencarian binary search. Nah, habis itu di sini kita punya indeks batas bawah ada di indeks ke 0, batas akhir ada di indeks ke 9. Lalu di sini kita juga punya elemen targetnya itu adalah 23. Artinya di sini kita akan mencari tahu 23 itu ada di indeks ke berapa gitu. Nah, selanjutnya tentukan batas bawah dan batas akhir. Batas bawahnya ada di indeks ke 0, batas akhirnya ada di indeks ke 9. Nah, dari batas bawah dan batas akhir yang kita punya ini, kita bisa menemukan nilai tengah. Karena cara kerja dari binary search itu kan membagi dua suatu kumpulan data. Nah, jadi dari nilai tengah ini kita bisa tentuin setengah kanan atau setengah kiri yang bakal kita pakai. Misalnya dipakai setengah kanan, berarti yang setengah kirinya kita udah buang, udah nggak pakai. Makanya binary search itu bisa dibilang uh, lebih hemat waktu dibandingkan linear search. Nah, kita tentukan nilai tengah pakai rumus. Nah, rumusnya adalah batas bawahnya kan 0 ya. Batas bawah ditambah batas akhirnya itu 9, batas akhir dikurangin batas bawah dua. 9 dibagi 2, 4,5. Sini kita lihat, ada nggak sih indeks 4,5? Kan nggak ada ya. Nah, makanya di sini kita bulatkan 4,5 ini ke bawah. Gitu. Terus habis itu, um, dari nilai tengahnya ini, kita bisa bandingkan. Tuh. Kita bisa bandingkan nilai tengah yang kita punya, tapi kan ada di indeks 4 ya, berarti nilai tengahnya 16. Dan kita bandingkan dengan nilai target. Nilai targetnya itu adalah 23. Kita identifikasi apakah 23 ini itu ada di separuh kanan atau separuh kirinya dari 16. Kita tahu bahwa 23 ini kan lebih besar ya nilainya dibandingkan 16. Nah, maka dari itu kita akan pakai setengah kanan dari 16. Kita udah nggak pakai lagi nih 16. Sebelumnya itu kita udah nggak pakai gitu. Nah, dari situ kita punya batas awal dan batas akhir yang baru. Nah, batas awal yang baru itu 5, batas akhirnya itu ada di indeks ke 9. Dari batas awal dan batas akhir itu kita bisa menemukan yang namanya nilai tengah. Sama kayak rumus yang sebelumnya, rumusnya batas bawah ditambah
batas akhir dikurangin batas bawah dibagi 2. Berarti 5 ditambah 9 dikurangi 5 dibagi 2. Itu nanti hasilnya bakal 7. Nah, jadi nilai tengahnya itu yang baru ada di indeks ke 7. Nilainya adalah 56. Kita bandingkan lagi antara 56 sama 23. Nih, kita bandingkan nilai tengah sama nilai target. Nah, kita bandingkan apakah 23 ini itu ada di separuh kanan atau ada di separuh kirinya 56. Karena 23 ini nilainya lebih kecil dari 56, makanya kita udah nggak pakai separuh kanan dari 56. Nah, kita ketemu lagi nih batas awal dan batas akhir yang baru. Kita tentuin lagi nilai tengahnya pakai rumus tadi. Yang batas bawah ditambah batas akhir dikurangi batas bawah dibagi 2. Itu nanti hasilnya bakal 5,5. Itu bakal dibulatin lagi ke bawah, kan 5,5. Kalau dibulatkan ke bawah jadi 5. Jadi nilai tengahnya dan di indeks ke 5. Indeks 5 itu nilainya adalah 23. Nah, kita bandingkan lagi nilai tengah sama nilai target. Nah, ternyata nilai tengah dan nilai target ini sama gitu. Nah, berarti kita udah ketemu nih nilai 23 itu berada di indeks ke 5. Itu pokoknya diulang-ulang sampai ditemukan atau ruang pencariannya habis. Selanjutnya di sini saya ada video video simulasi. Eh, Bagaimana research bekerja? Kita akan mencari berada di indeks berapakah angka 27 dengan research yang melakukan pengecekan di awal array, melainkan melakukan pengecekan mulai dari bagian tengah array. Algoritma array hanya akan berjalan jika data sudah berurutan. Karena data sudah terurut, kita tahu bahwa angka 27 yang mungkin ada di separuh kiri. Jadi, kita dapat mengintegrasinya. Oke, kita sudah berhasil mengurangi jumlah indeks yang harus kita lihat. Sama seperti sebelumnya, kita tidak melakukan pengecekan di awal array, melainkan melakukan pengecekan dari bagian tengah array. Opsi ternyata nilai tengah kita berada di antara dua indeks. Oke, nggak apa-apa. Mari kita lihat segmen di sisi kiri tengah sebagai gantinya. Nilai pada indeks ini adalah 30. Berarti 27 hanya bisa ke kiri. Jadi kita tidak akan memeriksa dua indeks lebih tinggi. Yang tersisa inilah yang menjadi indeks akhir, yaitu berada di indeks 5. Selanjutnya ada penerapan binary search di ini kode blok. Sini kita punya kumpulan data sama kayak sebelumnya. Kalau kita pakai binary search, datanya harus sudah berurutan. Di sini kita punya data dari 2 sampai 16. Ini mereka udah berurutan ya. Jadi kita bisa pakai algoritma pencarian binary search. Nah, habis itu nilai target yang kita cari adalah 10. Nah, jadi 10 itu ada di indeks berapa sih? Gitu. Ini kita cobakan ya. Nah, ternyata nilai 10 itu ada di indeks ke-4. Tuh. Selanjutnya ada penerapan di logaritma. Nah, sini kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi main, terus yang kedua ada binary search. Nah, yang membedakan kalau di fungsi main ini itu adalah tempat di mana kita menginisialisasi data. Jadi datanya itu kita urutinnya itu di sini. Tuh, kita urut di sini. Terus di fungsi main juga itu tempat di mana kita mengoutput, menerima input, dan memanggil fungsi. Sedangkan di fungsi binary search itu adalah tempat di mana algoritma dari binary search ini bekerja. Jadi di sini akan dilakukan identifikasi
batas bawahnya apa, batas akhirnya apa, terus nilai tengahnya berapa, terus bakal dilakukan pengulangan pengecekan sampai datanya ini ketemu. Nanti dipanggil di fungsi main. Kita coba kali ya. Sini. Nah, ini kita punya uh, string array-nya 5, 5, 5 data, 5 nama. Jadi ada indeks 0 sampai 4. Sama emailnya juga. Habis itu ini kita punya datanya. Harus berurutan ya, kayak absen gitu. Dari A, B, C, sampai Z. Berurutan. Kayak absen lah pokoknya ya. Terus sama punya email. Terus ini kita output data siapa yang mau ditemukan. Misalnya kita pakai Nazia. Jangan lupa pakai kapital teman-teman, karena sebelumnya kita masukin datanya pakai kapital. Kalau misalnya nggak pakai kapital, nanti programnya akan menampilkan maaf data tidak ditemukan. Gitu. Nah, kita harus pakai kapital. Ini jalanin, kita menemukan nama Nazia, ukuran harinya 5, benar. Uh, batas awal 4, batas awal 0, batas akhirnya 4. Nah, habis itu sini nilai tengahnya, cari nilai tengahnya teman-teman. Nah, nilai tengahnya ada di 2, ya kan? Tuh, dicek data, lihat tuh benar Nazia itu ada di nilai tengah. Terus si Nazia ini pas ada di indeks setengah, ada di posisi kedua. Jadi dia tuh sebenarnya di programnya akan menampilkan nih email dari si Nazianya gitu. Misalnya ya, misal kita masukin uh, nama tapi nggak pakai kapital. Bayar. Misalnya Renat, eh nggak pakai kapital ya. Renat. Hmm. Nanti dia datanya nggak akan ketemu guys, karena kita nggak pakai kapital. Ya, dia bakal melakukan pengulangan, tapi datanya nggak ketemu. Jadinya maaf data tidak ditemukan. Itu. Habis itu ada kelebihan dan kekurangan dari binary search. Jadi kelebihannya adalah cepat untuk data yang besar, karena itu tadi membagi dua data yang kita punya, terus efisien dalam penggunaan waktu, jadinya ya kan. Terus kekurangannya adalah datanya harus terurut, terus tidak efisien untuk data yang sering berubah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau ada yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.